Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan bersama kami di BPT Situbondo. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai penghitungan populasi ya dengan aplikasi Android. Jadi setelah rekan-rekan mendapatkan link download di deskripsi video ini, rekan-rekan tinggal download dan filenya masih terkompresi. Jadi rekan-rekan tinggal mengekstraknya. Besaran filenya sebelum diekstrak ya masih sekitar 58 mega. Kemudian ini setelah diekstrak tinggal diinstal saja. Rekan-rekan perlu diketahui aja, jadi dalam handphone itu ada setelan tertentu jika rekan-rekan menghendaki untuk menginstal dari luar Play Store ya. Jadi di handphone teman-teman ada setelan, atau kalau misalnya baru pertama kali menginstal biasanya di handphonenya itu diarahkan untuk merubah settingan untuk menginstal aplikasi di luar source atau sumber yang tidak diketahui. Tapi file yang saya berikan ini, saya pikir ini sudah aman ya, tidak ada malware-nya atau spamware, kan. Kemudian juga saya simpan di Google Drive, jadi secara sistem mereka sudah punya sistem antivirus atau security-nya sendiri, jadi aman untuk diinstal di handphone rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah diinstal, uh, ikonnya seperti ini ya, tinggal klik saja. Kemudian ada beberapa uh, notifikasi untuk semacam permission supaya bisa mengakses di galeri handphone rekan-rekan. Kemudian tinggal diklik. Nah, nanti kalau sudah ini ya, sudah diklik tadi counting itu di ikonnya, dia akan muncul seperti ini. Ada 3 opsi: login, create account, kemudian continue as guest. Pilih saja continue as guest. Nah, kemudian kita klik get template. Nah, nanti muncul template-template seperti ini. Template-template ini fungsinya untuk nanti mempermudah sistem atau softwarenya untuk menghitung objek yang sesuai dengan galeri atau objek yang akan kita hitung ya. Jadi ada banyak sekali, dari mulai penghitungan biologi, medis, pertanian, kemudian metal, kemudian bambu. Pokoknya rekan-rekan bisa di search sendiri di sini ya, dicari sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Saya akan pilih salah satunya ya. Jadi kalau misalnya kurang cocok bisa dicari ditambahkan template yang lain. Maksimal template yang ditambahkan dalam satu aplikasi, dalam satu penghitungan itu ada 3. Tapi nanti bisa diedit, dikurangi salah satunya, kemudian diganti dengan template yang kira-kira sesuai dengan objek yang akan kita hitung. Saya pilih yang seperti ini ya. Misalnya saya akan menghitung contoh gambar nanti. Nah, kemudian ini ada permission juga. Saya pilih ini, kemudian tekan icon count itu. Nah, ini nanti seperti ini munculnya ya. Jadi sistemnya dia akan template-nya akan menghitung sesuai dengan atau yang mendekati dengan objek yang akan kita pilih.
yang akan kita hitung. Nah, ini jumlahnya seperti ini. Hasil yang softwarenya hitung itu adalah 42. Rekan-rekan, untuk kedepannya, jadi fotonya itu idealnya dari atas ya, jangan dari samping seperti ini. Ini saya contohkan saja. Nah, nanti bisa diperbesar ukurannya untuk melihat bagian mana, bagian kelapa mana yang belum terhitung. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita klik tanda positif atau tanda plus di sini untuk menambahkan jumlah biji kelapa yang belum terhitung. Misalnya seperti ini ya, saya acak saja, klik seperti ini. Perhatikan resultnya atau hasilnya, dia akan menambah sesuai dengan kelapa yang ditambah perhitungannya yang belum terhitung misalnya. Jadi nanti fotonya idealnya dari atas. Nah, hasilnya seperti ini ya kurang lebih. Ini bisa di save ya nanti. Nah, jika kita akan menghitung lagi, kita tekan home. Kita tekan home, kemudian pilih lagi di galeri kita yang akan kita pilih. Misalnya ini ya, nah misalnya seperti ini. Ini ada benih kopi, istilah kami di sini ada biji kepelan dan biji serdadu. Biji kepelan itu yang belum keluar daun. Biji kepelan itu yang sudah keluar daun, kemudian biji serdadunya itu yang belum keluar daun. Kita akan menghitung biji kepelan, benih kepelan. Klik seperti tadi ya, kita klik count. Nah, ini rekan-rekan, jadi jika kita menggunakan dari Android, dari handphone ya, maksud saya dari handphone rekan-rekan atau handphone yang kita gunakan, jadi dia akan mendeteksi kalau software yang kita gunakan itu adalah trialnya. Jadi diarahkan untuk punya akun sendiri atau membayar sejumlah nominal tertentu untuk mendapatkan akses kembali. Kalau misalnya mau melanjutkan, kalau cara mudahnya counting yang ini, aplikasi ini, rekan-rekan bisa di uninstall, kemudian karena kita punya softwarenya bisa kita lanjut install kembali gitu ya. Nah, kalau versi trial ini biasanya setelah digunakan satu kali objek untuk penghitungan, kemudian untuk menghitung objek yang lain dia akan tidak bisa ya, jadi trialnya sudah habis gitu. Tapi ada salah satu cara ya untuk mengakali kondisi-kondisi seperti ini. Untuk menyiasati ini biasanya saya menggunakan emulator ya, emulator Android yang bisa digunakan di PC atau laptop atau di komputer rekan-rekan. Emulator ini, emulator Android ini jadi ibaratnya seperti handphone yang terpasang di komputer gitu ya. Jadi dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android di dalam komputer. Ada banyak sekali emulator ya, Android emulator di yang sudah ada gitu ya. Jadi rekan-rekan tinggal searching sendiri di Google atau googling sendiri Android emulator gitu ya. Ada beberapa spesifikasi yang
besar, kemudian gratis, berbayar. Nah, saya salah satunya pilih yang ini ya, Mumu emulator gitu ya, yang karena saya pikir ini termasuk emulator yang paling kecil ukurannya, juga ringan gitu ya. Tapi ya memang salah satu kekurangannya karena dia paling ringan, kecil, dia nanti akan ada iklan-iklan waktu kita mengakses si emulator ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah diinstal ya emulatornya, saya tidak akan menyarankan atau harus pakai emulator seperti ini ya. Jadi banyak sekali emulator yang tersedia di internet, bisa di download ya sesuai dengan spek atau keinginan rekan-rekan semua. Nah, nanti setelah di install akan muncul icon seperti ini ya. Mumu emulator ini ada dua versi, yang multiplayer sama yang single player. Saya biasanya lebih suka yang multiplayer ya. Jadi dalam multiplayer ini, jika diklik gitu ya, ada beberapa opsi, misalnya seperti ini ya. Jadi secara itunya dia sudah terpasang satu, ini yang seperti ini. Kemudian saya juga bisa membuat lagi akun baru. Jangan lupa ini ya, harus terkoneksi dengan internet ya. Misalnya seperti ini, new emulator baru sini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, kita bikin lagi seperti ini saja. Kemudian kita running. Harus terkoneksi internet ya untuk menjalankan Mumu player ini. Nah, nanti akan muncul proses loadingnya. Proses loadingnya ya sesuai dengan spek komputer maupun kecepatan internet yang kita punya gitu ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi sudah ada sekitar dua software, aplikasi galeri, kemudian browser, kemudian ada dua folder aplikasi. Nah, ini juga sudah tersedia Chrome-nya juga di sini, dan ada nah ini ada settingan, ada Play Store, ada file manager juga di sini. Nah, ini ya, jadi file manager ini tidak menunjukkan isi file manager di laptop kita, di komputer kita ya. Jadi masih kosong seperti ini. Jadi untuk mengisi file manager ini harus melalui software atau aplikasi ketiga. Saya sarankan supaya lebih safety juga kita punya Google Drive di sini ya. Jadi terkoneksi dengan Mumu player ini. Jadi kita lihat sini memang kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi harus menggunakan aplikasi ketiga untuk mengisi file manager ini. Kita coba cari sini Google Drive-nya. Nah, ini yang biasanya banyak iklan-iklan game di sini ya. Kita ketik saja Google Drive. Kalau klik ini mau nggak? Nah, jadi untuk mengakses Google Play itu kita harus sign in. Kita klik saja sign in. Nah, seperti halnya kita menggunakan handphone yang baru ya, jadi atau handphone yang sudah di reset,
Jadi dia akan meminta akses emailnya. Ini nanti sampai proses sign up dan sign in, saya akan percepat video ini. Nah, seperti ini ya, jadi tinggal isikan email rekan-rekan. Idealnya menggunakan akun Google ya. Next. Nah, tinggal masukkan passwordnya. Nah, kemudian ini sudah muncul Google Drive-nya. Klik install. Nah, nanti di tampilan Momo playernya akan muncul icon Google Drive ini ya, yang ada titik merahnya itu artinya dia yang pertama atau baru diinstal. Setelah Google Drive, kita juga membutuhkan file ekstraktor ya. Jadi untuk mengekstrak file aplikasinya yang akan di-download dari Google Drive yang linknya ada di deskripsi. Nah, ini ekstraktornya kita install. Tidak perlu harus persis seperti ini ya ekstraktornya ya, jadi rekan-rekan sesuai dengan selera bisa milih pengekstrak file. Ada banyak pilihan di Play Store itu. Ekstraktornya sudah muncul ya, kita klik saja. Waktu kita akan coba menggunakan ini, ada tampilan semacam antarmuka pembukaannya. Kita terima saja ya, tombol accept-nya kita klik. Nah, nanti dia akan mengarahkan kita ke full account ya, jadi harus mengarahkan kita supaya tidak supaya apa membayar full. Kita klik aja yang tanda ini ya, di sebelah kiri atas ada tanda kali, tanda close. Kita lihat file manager yang ada di MIUI player. Nah, setelah lihat ini, jadi sudah otomatis terdapat akun drive kita yang terkoneksi dengan MIUI player itu. Kemudian kita lihat Google Drive yang akan kita install atau copy ininya ya, countingnya. Kemudian disimpan di file MIUI player kita, paste situ aja. Nah, ini proses pastenya sekitar 57,8 MB ya. Kita juga sekalian akan membuat folder-folder baru di sini untuk foto sampel yang akan kita hitung melalui aplikasi counting di MIUI player ini.
Saya buka satu lagi ya, video sampel. Nah, untuk mengisinya juga harus melalui aplikasi ketiga itu ya. Jadi lewat Drive. Yang Drive-nya itu tidak perlu harus dari punya saya, jadi punya rekan-rekan yang punya. Misalnya akan saya hitung ini ya. Klik. Jika rekan-rekan mau mengcopy beberapa file, klik kanan dulu pertama, kemudian klik kiri ya. Klik kanan file yang pertama, kemudian file berikutnya klik kiri. Misalnya ini sudah 4, kemudian ini. Ya, ini sajalah untuk contohnya ya. Kemudian klik kanan, nanti copy, paste di download, kemudian di folder yang ini ya, yang baru kita bikin. Nah, muncul file-file yang kita copy dari Google Drive. Jadi mirip seperti download kalau melalui handphone ya. Kemudian kita buka folder counting ini atau file counting ini. Untuk mengekstraknya ya, kita buka dulu ekstraktor tadi yang barusan kita install. Ini ya, tunggu prosesnya. Nah, ini klik tadi yang folder download, kemudian ada counting itu. Pilih lingkaran kecil itu yang lingkaran kecil itu ya, dicentang, kemudian pilih icon untuk mengekstrak ini yang tanda panah keluar. Nah, kalau ini kan untuk mengekstrak, nah ini unextract gitu. Nah, kemudian oke. Nah, ini proses mengekstraknya. Nah, jadi setelah di ekstrak, besarannya sekitar 232 MB ya. Kemudian kita install saja sini. Nah, karena saya pernah menginstal, jadi ada notifikasi seperti ini. Saya akan coba uninstall yang saya punya ya. Sebentar. Ini saya close dulu. Nah, ini counting ini sudah pernah saya install. Saya akan mulai lagi dari awal. Klik kanan uninstall ya. Buka folder counting, kemudian klik sekali saja untuk menginstal. Sudah ya, done. Filenya kita close saja. Nah, ini counting ini muncul. Kita akan coba. Sama seperti yang di handphone ya, continue as guest. Kemudian kita get template.
Nah, ini ada beberapa opsi sama seperti tadi ya, seperti yang di handphone, persis sama dengan yang di handphone. Cuma perbedaannya dari sini kita tidak dibatasi waktu karena kita menggunakan sistem operasi yang beda gitu. Nah, misalnya kita akan mencoba menghitung dari foto sampel yang sudah kita kopikan dari drive itu. Misalnya saya akan menghitung ini ya, jadi benih kopi maaf, saya akan mencoba menghitung ini ya, jumlah benih-benih tanaman yang tumbuh ini. Saya akan coba hitung, pilih tadi count. Nah, ini proses penghitungannya. Jadi rekan-rekan bisa menyesuaikan template-nya ya, sesuai dengan objek yang akan dihitung. Ini hasilnya sudah muncul, ada 55. Pokoknya prosesnya sama persis jika digunakan seperti yang menggunakan handphone ya. Misalnya ada benih yang terlewat untuk dihitung. Nah, ini ada beberapa yang terlewat. Seperti ini misalnya ya, ini juga ini ya. Nah, saya ukuran size-nya itu ukuran nomor-nomor pada foto itu. Kemudian kita pilih add, tanda positif. Nah, yang tadi asalnya 55, kalau kita klik dia akan bertambah. Klik lagi bertambah, klik lagi bertambah, yes. Begitu seterusnya. Ini saja misalnya ya, contoh saja. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan kita save. Save-nya juga ada beberapa macam ya. Hasilnya setelah kita edit, tambahkan yang tidak terhitung ada 71. Nah, ini di save. Sudah di save, nanti dia akan punya folder tersendiri. Atau kita bisa print screen, karena kita menggunakan komputer jadi kita bisa print screen. Perbedaannya nanti saya akan tunjukkan. Saya print screen, kemudian saya crop ya, karena print screen itu kan keseluruhan layar yang kita copy. Save, jangan lupa posisinya di mana. Misalnya foto sampel. Kita lanjutkan. Kita coba klik prepare lagi. Home ya, kita pilih objek lain. Nah, ini yang counting ini yang tadi di save itu ya. Nah, kita coba klik. Nah, yang di save melalui counting itu hasilnya muncul seperti ini. Tanggalnya, jumlahnya, result itu ya. Kita coba objek lain untuk memfoto. Saya akan mencoba menghitung benih kepelan kopi dengan template yang sama ya. Nah, yang masih putih-putih itu adalah benih serdadu.
belum keluar daunnya. Template-nya masih sama. Nah, hasilnya seperti ini ya, ada 36 dalam foto ini jumlah dari benih kepelannya. Jika kita perbesar ukurannya, nah sebenarnya ada yang belum termasuk ya, seperti ini ya. Ini juga kita tambahkan. Nah, dari 36 itu ternyata ada beberapa benih yang tidak terhitung. Itu karena template kita semuanya berwarna hijau misalnya, seperti itu ya. Kemudian ada jaraknya, terus perbedaan satu ininya, warna dari serdadu ke hijau juga kan. Jadi intinya tergantung template yang kita pilih gitu ya. Nah, ini setelah kita hitung, setelah kita edit dari 41 menjadi 47. Kita print screen ya, seperti ini. Saya crop kembali. Nah, jadi hasilnya ini sebagai bukti laporan bahwa kita menghitung, sudah ada bukti penghitungannya, fotonya ada, nomor-nomornya ada gitu ya. Jadi dengan cara ini tidak mungkin keliru kalau ada yang benih yang terlewat hitung atau yang double penghitungannya. Jadi jika dalam bedengan itu tidak termasuk semuanya dalam satu foto, bisa beberapa foto, satu foto, dua foto, atau 3-4 foto, mungkin seperti itu ya. Misalnya sampel 2 benih serdadu. Rekan-rekan, kalau misalnya diperhatikan ya, jadi waktu kita pilih objek yang kedua itu tidak ada notifikasi harus punya akses penuh gitu ya, trialnya sudah habis gitu ya, jadi harus punya akses penuh. Nah, itulah perbedaan kita menggunakan aplikasi ini melalui emulator dibandingkan dengan menggunakan handphonenya. Jadi kalau menggunakan handphone, waktu kita objek yang kedua, waktu kita menggunakan objek kedua nanti sudah tidak bisa lagi menghitung secara otomatis, tapi secara manual masih bisa gitu ya, yang handphone itu. Kemudian kita akan coba menghitung benih serdadunya. Jadi ada beberapa cara ya, misalnya kita akan menggunakan fungsi delete dari tab editnya ya, tab collectionnya. Jadi yang sudah terhitung kita aktifkan dulu delete-nya, kemudian klik nomor-nomornya. Nah, seperti ini. Jadi kan akan hilang ya itunya, si benih jumlah hitungan benih kepelan itu. Atau misalnya kalau mau cara yang lebih cepat, kita home lagi, kita ulangi lagi penghitungannya dengan template yang baru, dengan perbedaan kontras warna yang menunjukkan itu ada bedanya ya antara serdadu dengan kepelan atau jenis benih yang akan kita hitung. Jadi rekan-rekan bisa cari sendiri di template-nya yang tadi waktu awal video instalasinya, atau nanti setelah ini juga kita bisa tunjukkan nanti. Nah, misalnya seperti ini ya, ini dengan koreksi manual dihilangkan semuanya. Nah, kemudian lanjut, bentar, ini ada yang Nah, ini fungsinya untuk memperbesar size nomor itu. Jadi kita mengetahui nomor mana yang ada
tandanya ya. Kita akan mulai dengan cara manual. Ini manual seperti ini ya, jadi kalau yang serdadu seperti ini kita klik yang warna agak putih ini. Nah, perhatikan resultnya juga terus bertambah. Begitu selanjutnya. Jadi kadang ada instruksi tertentu yang diharuskan petugas nursery misalnya ya, harus menghitung jumlah kepalanya berapa, jumlah serdadunya berapa gitu. Dengan cara ini akan lebih mudah, lebih nyaman juga dilakukan karena kita tinggal foto saja, screenshot, save itunya, hasilnya nanti kita lampirkan sebagai bukti laporan nanti. Nah, ini hasilnya, tadi kepelanya berapa, kemudian ini yang serdadu misalnya jadi berapa gitu ya. Nanti direkap, kan ada beberapa bagian misalnya ya, kemudian direkap. Kemudian tadi save-nya sudah, yang save save yang secara sistem, by system, kemudian kita yang print screen. Kalau print screen harus di crop dulu ya, jadi tidak terlalu besar area yang akan kita save. Nah, seperti ini. Kalau tadi save as benih kepelan, yang ini benih serdadu. Nah, kalau misalnya ini kita bisa hapus juga ya, klik saja edit itu, kemudian pilih template-template yang akan kita hapus atau kita ganti. Oke, saya pikir sudah cukup panjang. Jadi ada perbedaannya ya menggunakan aplikasi penghitungan objek ini ya. Jika menggunakan melalui handphone, diarahkan untuk full akses ya, membeli akses penuh, walaupun masih bisa menggunakannya dengan cara manual. Kemudian kalau kita misalnya mau menggunakan full akses terus, kita harus menggunakan emulator ini. Ada banyak emulator ya, jadi bisa rekan-rekan searching sendiri di googling ya. Android emulator itu ada banyak tipenya, jenisnya juga. Dan setelah dicoba dengan salah satunya, ternyata setelah beberapa kali objek yang kita hitung, beberapa template yang kita pakai, ternyata dia masih berjalan lancar dengan full akses. Oke rekan-rekan, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.